Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Karisma Putra dengan NIM akhir 030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu ujian tengah semester dengan kelas permodelan agrobisnis perikanan. Nah, dengan judul yang saya bawakan yaitu analisis variabel berpengaruh terhadap keberlanjutan perikanan tangkap dengan pendekatan MICMAC. Nah, presentasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu variabel kunci yang dimana akan mempengaruhi suatu sistem perikanan berdasarkan tingkat pengaruh yang biasa disebut dengan variabel influence dan ketergantungan atau dependence antar variabel itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya masuk di slide pengantar MICMAC. Nah, metode analisis MICMAC itu sendiri pertama kali dikembangkan oleh Duprin dan Michel Godet pada tahun 1973. Nah, adanya keinginan beliau untuk membuat perangkat dari elemen-elemen suatu sistem dengan sistematis menjadi alasan utama atau fondasi utama dikembangkannya sistem MICMAC ini. Next. Nah, yang untuk selanjutnya itu adalah topik keberlanjutan perikanan tangkap. Di sini kami atau kelompok saya itu sendiri memakai 12 variabel utama. Nah, dengan judul yaitu atau judul yang dibawakan atau topik yang dibawakan yaitu keberlanjutan perikanan tangkap. Nah, kenapa topik ini dipilih? Yang pertama adalah maraknya overfishing, yang kedua adalah illegal fishing, yang ketiga adalah nelayan tangkap itu sendiri mayoritas bermata pencarian utama sebagai penangkap ikan, sehingga keberlanjutan sumber daya alam atau perikanan tangkap sangat diperlukan. Yang keempat adalah untuk regulasi seperti infrastruktur, ekonomi, dan sebagainya itu juga sangat berpengaruh untuk menjaga keberlanjutan perikanan tangkap tersebut atau sumber daya alam tersebut. Next. Nah, selanjutnya masuk di identifikasi. Nah, jumlah variabel itu ada kan sudah saya sebutkan tadi ada 12. Nah, yang pertama itulah kelimpahan stok ikan sebagai long label yang kita bisa add pada MICMAC itu sendiri di list of variable di data entry. Yang kedua adalah perubahan iklim, yang ketiga adalah kesejahteraan nelayan, keempat adalah akses pasar dan logistik, yang kelima adalah kepatuhan alat tangkap, yang keenam efektivitas patroli, yang ketujuh adalah budaya lokal, yang kedelapan adalah resolusi konflik, yang kesembilan adalah fasilitas nelayan, yang kesepuluh adalah teknologi penangkapan, yang kesebelas adalah kapasitas SDM, yang kedua belas adalah kekuatan organisasi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kan, untuk jumlah variabel 12 variabel tersebut, itu kita menggabungkan pengelompokan tema yang pertama adalah bioekologi. Nah, untuk long label-nya kan tadi sudah disebutkan yaitu kelimpahan stok ikan yang kita gambarkan sebagai short label yaitu V01, yang kedua adalah perubahan iklim kita gambarkan sebagai V02, yang selanjutnya adalah masuk di ekonomi, yaitu kita bagi menjadi kesejahteraan nelayan, yang kita masukkan di short label adalah V03, akses pasar dan logistik itu adalah V04. Yang selanjutnya masuk di regulasi. Nah, kepatuhan alat tangkap sebagai V05. Efektivitas patroli yaitu di V06. Yang keempat adalah sosial budaya lokal V07 dan resolusi konflik adalah V08. Yang kelima adalah infrastruktur fasilitas nelayan V09, teknologi penangkapan adalah V10. Yang keenam adalah kelembagaan serta kapasitas SDM adalah di V11 dan kekuatan organisasi ada di V12. Itulah ke-12 variabel yang sudah kita rundingkan dan kita bahas kali ini. Next. Nah, yang selanjutnya di MICMAC itu sendiri ada calculation parameters. Yang pertama adalah number of variables yang berjumlah 12. Yang kedua adalah suggested number of iteration to reach stability. Yang ada di optionnya itu ya pertama yang nomor 1 maksud saya. Yang kedua adalah number of iteration yaitu number 2. Bisa di zoom in. Nah, pada tahap kalkulasi ini saya menetapkan 2 iterasi untuk pengolahan data. Nah, ini sesuai dengan subject number of iteration to reach. Ini adalah
saran dari Mixmax itu sendiri pada number of iteration adalah 2 dan number of variables-nya sudah kita bahas sebelumnya adalah 12, itu adalah 12 variabel. Nah, software menyarankan hanya satu literasi untuk mencapai stabilitas. Penggunaan 2 iterasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengaruh tidak langsung atau indirect influence antar variabel telah menghitung secara sempurna dengan 12 variabel yang saling terkait erat. Seperti terlihat di fill rate yang tinggi yang akan saya bahas di poin selanjutnya, dan iterasi ini menjamin bahwa hasil pemetaan pada grafik MDI nantinya sudah benar, sangat-sangat stabil dan valid untuk diambil kesimpulannya. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya masuk di bisa zoom in ke kiri. Di input data atau MDI. Nah, di zoom in lagi. Ke kiri. Nah, ini masuk di kiri lagi. Nah, ini masuk di Metric of Direction Influence atau biasa disebut dengan MDI. Ini untuk memasukkan data-data yang sudah kita peroleh. Secara aktor tadi ada kelembagaan, infrastruktur, ekonomi, bioekologi, dan sebagainya. Ini tuh saling terkait atau berpengaruh. Kita contohkan saja di variabel ketiga, itu berpengaruh 3 di iklim, ke kanan. Kesejahteraan rakyat itu mempengaruhi 3 di iklim. Nah, arti 3 ini, zoom in ke bawah. Nah, kita bahas influence range from 0 to 3 with the possibility to identify potential influence. Nah, jadi kalau 0 itu no influence atau tidak berpengaruh, kalau 1 itu weak, kalau 2 itu moderate influence atau sedikit berpengaruh, dan yang ketiga adalah strong influence, sangat berpengaruh. Dan yang keempat adalah potential influence itu sendiri. Nah, kita pakai itu 1 sampai 3 kayak gitu. Next. Nah, yang selanjutnya masuk di karakteristik matriks dan stabilitas. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama adalah di sini kita mendapatkan matriks fit rate yaitu 84,72%. Nah, untuk statis hubungannya terdapat 122 hubungan total dari kemungkinan 144. Dan yang kedua adalah dominasi skor yaitu strong influence sebanyak 53 hubungan. Yang selanjutnya adalah stabilitas yaitu model mencapai stabilitas 100% pada iterasi kedua. Nah, kita akan mengezoom yaitu gambar matrix fill rate 84,72%. MDI karakteristik. Nah, di sini tuh fill rate-nya tadi sudah saya sebutkan bahwa 84,72% dan mendekati angka 122. Kita beralih ke MDA row and column sum. Nah, di sini totalnya adalah di total number of row itu 270 dan total number of column itu juga 270. Ke bawah. Nah, ini iteration sudah mencapai stabilitas pada iterasi kedua, yaitu influence sudah 100% dan dependence sudah 100%. Next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dependence map, yaitu pada kuadran pertama atau variabel utama stack variables di sisi kanan atas. Di sisi kanan atas. Nah, variabel ini sangat berpengaruh sekaligus sangat bergantung pada sistem. Ini adalah variabel yang paling tidak stabil atau sensitif. Perubahan kecil pada sistem akan berdampak besar pada
variabel-variabel tersebut. Yang kedua adalah di kuadran 2 bisa di-zoom out dulu. Nah, untuk contoh yang kuadran 1 tadi kan, sudah saya jelaskan yaitu di V03 ada tuh di kesejahteraan nelayan dan di V01 adalah kelimpahan stok ikan. Yang kuadran 2 adalah variabel penentu atau determinan. Bisa di-zoom di sudut kiri atas. Nah, contohnya ini nih, ada di V05. Seperti kepatuhan alat tangkap, untuk ini memiliki pengaruh kuat tetapi ketergantungan rendah. Ini adalah mesin penggerak sistem. Kalau di sini tuh ada perubahan iklim sama efektivitas patroli. Nah, yang selanjutnya adalah di kuadran 3 yaitu variabel terikat atau dependen. Nah, di variabel ini ada F04 yaitu akses pasar dan F09 sebagai fasilitas nelayan. Di kuadran 3 di tengah. Nah, itu. Nah, ini nih, kanan bawah. Oke, zoom out. Nah, selanjutnya adalah kuadran 4 atau variabel bebas atau autonomous kita sebut sebagai seperti itu adalah VA02 perubahan iklim itu sendiri. Oke, next. Di sudut kiri bawah. Next. Nah, selanjutnya masuk di direct influence graph. Kita akan membahas tentang direct influence graph. Jadi, di garis bisa di-zoom. Nah, ini nih. Ini seperti ada kepatuhan alat tangkap, efektivitas patroli, budaya lokal, resolusi konflik. Nah, seperti contohnya kepatuhan alat tangkap dengan efektivitas patroli. Itu merah, yang berarti garis merah tebal menunjukkan hubungan pengaruh yang paling kuat. Nah, sebagai pusat interaksi, terlihat bahwa resolusi konflik di V08 adalah kekuatan organisasi. Itu tuh antara resolusi konflik dan kekuatan organisasi juga sangat besar atau digambarkan garis merah tersebut di direct influence graph. Nah, kekuatan kelembagaan pada V12 dan kemampuan menyelesaikan konflik pada V08 adalah kunci untuk menjaga stabilitas kesejahteraan nelayan di lapangan. Bisa di zoom out dulu? Oke. Oke, next. Yang selanjutnya adalah rankings. Nah, di variabel paling berpengaruh kita bisa yaitu F03 kesejahteraan nelayan, F01 kelimpahan stok ikan, dan F05 adalah kepatuhan alat tangkap. Kita bisa zoom in di sudut yang pertama, ya, itu. Nah, ini nih. Di MDI-nya sudah saya sebutkan tadi, yaitu di V03 adalah kesejahteraan nelayan dan ada di V01 adalah kemampuan dan yang ketiga adalah V05. Oke. Lanjut, kita zoom out. Yang kedua adalah variabel paling berpengaruh. Variabel paling berpengaruh ada di rank pertama, yaitu di V04, dan yang kedua adalah V03. Yang ketiga adalah V01. Kita bisa zoom out lagi. Nah, untuk V04 adalah akses pasar dan logistik, dan V03 adalah kesejahteraan nelayan, dan V01 adalah kelimpahan stok ikan. Nah, berarti analisis ini menunjukkan bahwa V03 dan V01 muncul di kedua daftar puncak, yang menegaskan bahwa posisi mereka sebagai core variables adalah inti dari seluruh permasalahan yang dapat dianalisis seperti itu. Next. Yang selanjutnya masuk di tahapan akhir, yaitu kesimpulan dan saran dari sudut pandang saya dan dari data-data yang sudah anggota kelompok kami kumpulkan. Nah, sistem pengelolaan perikanan dalam studi ini sangat bergantung pada faktor ekonomi, yaitu faktor kesejahteraan. Karena
Itu adalah suatu faktor yang sudah saya sebutkan dan jelaskan sangat berpengaruh tersebut atau variabel sensitif. Nah, kesejahteraan dan ekologi stok ikan. Nah, itu dia. Nah, untuk yang selanjutnya adalah di saran, yang pertama adalah rekomendasi utama bagi pelaku penangkap ikan atau nelayan yang berkategori atau bermata pencarian sehari-harinya sebagai penangkap ikan. Yang pertama adalah fokus intervensi untuk memperbaiki sistem pemerintah atau stakeholder. Nah, ini untuk saran untuk pemerintah harus fokus pada kepatuhan alat tangkap V05 dan kekuatan organisasi V12 karena jika kedua hal ini diperbaiki secara otomatis akan menarik variabel lain seperti stok ikan dan kesejahteraan ke arah positif. Itulah saran untuk pemerintah tadi. Dan yang kedua adalah masuk ke mitigasi nih. Nah, variabel akses pasar seperti V04 yang sudah saya gambarkan di short label adalah dampak akhir tidak efektif jika hanya memperbaiki pasar tanpa memperbaiki organisasi nelayan dan alat tangkapnya terlebih dahulu. Next. Sekian presentasi untuk tugas ujian tengah semester. Kurang lebihnya saya mohon undur diri dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.